Sari NIM 2104263. Saya Yuni Susundari NIM 210422251. Saya Nabila Octavia NIM 2104238. Saya Hafiz Mutalib NIM 210422149. Di sini kami akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas governance digital. Selamat menyaksikan. Kalian paham nggak sih tentang governance digital? Aku kurang paham sih tentang mata kuliah ini. Aku juga ragu atau nggak paham. Sebenarnya kalau ditanya nggak paham, sebenarnya sedikit paham sih gitu. Karena sejauh penjelasan yang dibilang oleh ibu kemarin itu menurut aku governance digital itu dimana segala sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu kita berbasis kepada elektronik gitu. Nah, governance di Indonesia ini bisa dibilang sudah diterapkan gitu. Namun ada beberapa daerah yang belum bisa menerapkan governance ini. Governance digital itu seperti adanya sistem pemerintahan yang menggunakan aplikasi atau menggunakan web gitu. Nah, sehingga dengan adanya governance ini, dengan adanya layanan online ini mempermudah masyarakat untuk melakukan sebuah pelayanan gitu, teman-teman. Terus kenapa di jurusan kita harus ada belajar governance gitu? Karena kita itu dituntut untuk paham dan mengerti bagaimana sistem pemerintahan Indonesia. Apalagi kan sekarang kan udah elektronik kan ya. Jadi kita sebagai mahasiswa itu memang harus dituntut untuk mengetahui gitu bagaimana sih sistem pemerintahan yang berbasis elektronik yang ada terjadi di Indonesia ini. Tadi kan kamu bilang aplikasi sama web, maksudnya gimana sih? Oh, jadi contoh penerapan dari e-government itu sendiri, contohnya adalah pemerintah itu menerapkan kepada instansi-instansi itu berupa aplikasi dan juga web. Contohnya, layanan ini contohnya seperti layanan pekanbaru.go.id. Pernah tahu kan? Soalnya kan kemarin kan kita pergi KKL. Nah, jadi di dalam layanan itu kita bakal buka situs pekanbaru.go.id. Di situ tuh nanti ada layanannya itu berupa layanan pengaduan, kesehatan, apa segala macam gitu. Nah, jadi melalui link ini kita bisa mengakses sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, aplikasi yang benar dikatakan oleh Nabila tadi. Aplikasi itu seperti contohnya kita tinggal di Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat itu dapat aplikasi yang namanya Siranca. Siranca itu aplikasi yang dirancang oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, yang dimana untuk memudahkan masyarakat supaya ketika membutuhkan sesuatu itu tidak datang ke kantor gitu. Nah, melainkan dengan mengakses aplikasi ini bisa kita tuh mendapatkan sebuah akses layanan gitu. Nah, BTW Siranca itu kalau nggak salah Susan itu aplikasinya itu yang berhubungan dengan Distrik Capil, ya kan? Dengan Distrik Capil. Nah, jadi dengan adanya web sama aplikasi itu memudahkan gitu masyarakat untuk tidak menemui atau tidak mendatangkan instansi itu secara langsung. Nah, dengan dua hal itulah menurut Susan penerapan good governance yang ada di Indonesia. Oh begitu. Berarti masa pengimplementasian government itu sekarang udah pakai web sama aplikasi. Benar. Jadi penerapan dari sistem e-government itu sudah menerapkan seperti contohnya adalah layanan web dan juga aplikasi. Gitu kan? Oh, paham. Ya udah sampai situ aja diskusi kita. Nanti sore kita ngumpul lagi yuk.
Boleh. Sore ya? Di taman aja nggak sih? Di taman Ya, juga. iya. Di situ aja ngumpulnya dulu. Nah, oke. Oke, ini sore ya. Oke. Lihat dulu ya. Hey guys, liburan semesternya kita liburan lah. Boleh. Lu bisa kan? Aku kayaknya nggak bisa deh, soalnya udah ada jadwal lain untuk ngisi liburan sekarang. Itu kemana kita? Gimana kita ke Batam aja? Jangan ke Batam, kita ke Batam. Atau enggak, mau kasih rekomendasi? Boleh. Aku punya rekomendasi nih satu tempat wisata untuk kalian. Jogja. Kenapa gitu? Karena aku udah pernah ke Jogja, di situ banyak sekali loh destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi. Dari mana kamu tahu? Karena kalau kalian pergi ke Jogja, kalian itu nggak perlu pusing, kalian itu nggak perlu ribet, karena di Jogja itu sudah ada menyediakan aplikasi yang namanya Jogja Smart Service. Nah, di Jogja Smart Service ini, karena kebetulan kalian mau pergi liburan, di sini ada terdapat berbagai banyak layanan gitu. Nah, salah satunya adalah layanan pariwisata dan budaya. Di sini teman-teman juga bisa dapat melihat itu event-event apa saja sih yang sedang digelar di kota Jakarta gitu. Nah, selain itu, misalnya nih teman-teman mau pergi ke event A gitu, tentu membutuhkan sebuah tiket masuk gitu kan. Nah, di sini juga teman-teman juga bisa memesan tiket masuk secara online. Jadi teman-teman tuh nggak perlu pusing. Oh, gitu. Bagus ya. Selain itu ada layanan apa aja lagi saat? Nah, selain itu teman-teman, di sini tidak hanya tersedia untuk layanan pariwisata dan budaya saja, tapi di sini juga ada layanan yang namanya layanan pengaduan. Nah, di layanan pengaduan ini nanti teman-teman misalnya punya saran atau masukan gitu terhadap kota Jakarta, nah nanti teman-teman juga bisa mengadukan hal tersebut di layanan ini. Selain dua layanan tadi, apa ada yang lain? Nah, di sini juga ada perhubungan yang nanti tiket teman-teman itu nanti bakal bisa diakses melalui layanan ini. Nah, setelah itu di sini juga ada kesehatan teman-teman. Nah, misalnya teman-teman itu lagi sakit gitu di Jogja gitu. Nah, teman-teman juga bisa memesan antrian layanan puskesmas melalui aplikasi ini. Selain itu ada visa. Nah, selain itu ada layanan pengadaan barang dan jasa. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau pergi ke liburan ke Jogja, kalian itu nggak usah ribet, nggak usah pusing gitu, karena ada Jogja Smart Service sebagai solusi terbaik. Oh, bagus juga sih aplikasinya. Berarti kita liburannya ke Jogja aja. Jogja aja lah ya. Dapat guys. Ya udah, kayaknya udah zuhur juga nih ya. Kayaknya kita harus pulang nggak sih? Ya kan? Iya. Udah, beri ya. Makasih ya, Bisa. Makasih ya, Sar, infonya. Aku pulang dulu ya, bye-bye. Sekian penampilan dari kelompok 5. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.